yang menjadi hal yang spesial. Hamba-hamba Allah yang dijamin dengan minimal taman surga. Yang kenikmatannya diberikan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang masuk surga diberikan pelayanan oleh pelayan-pelayan surga. Wildanun mukhalladun. Kalau Anda pria, Anda dilayani bidadari surga. Yang kecantikannya tak terlukiskan. Kata Nabi, mala ainun ra'at wa udhunun sami'at wa khatara ala qalbi bashar. Anda belum pernah lihat saat di muka bumi. Anda belum pernah dengar kisahnya tak seperti itu. Dan bahkan kalau Anda lamunkan saat ini pun tidak seperti lamunan Anda. Belum pernah disentuh siapapun, baik manusia apalagi jin. La yatmishunna insun qablahum wala jan. Gak pernah ada yang sentuh, baik manusia ataupun jin. Teman-teman sekalian, bahkan di dalam itu baru yang biasa. Jika Anda perempuan, maka pelayannya pangeran-pangeran surga dengan sifat-sifat yang sama. Tapi ada orang yang ketika masuk surga, Allah langsung yang memberikan hal yang terbaik untuknya. Bahkan dia bisa melihat Allah tanpa sekat. Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang berbinar wajahnya, gembira dia, bukan karena masuk surganya, bukan karena surganya, tapi karena ila rabbiha nadhirah. Ayat 23-nya. Karena dia bisa melihat Rabbnya langsung tanpa sekat. Dan dia mendapatkan segala kenikmatan dari Rabbnya. Mereka lah yang disebut di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 51 sampai dengan ayat 23-nya. Sampai berhenti di ayat 17, itulah yang antum dapatkan dalam kesempatan ini. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada orang takwa yang kami sediakan tempat tinggalnya di taman surga. Siapa mereka? Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka itulah yang langsung diberikan kenikmatannya oleh Rabbnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka itu saat di dunia ibadahnya begitu baik sekali. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Bahkan mereka sebelum dimulai subuh pun sudah menghidupkan malamnya. Mereka itu sedikit tidurnya. Ada yang sedikit tidur. Yang ini sedikit tidurnya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidur menghidupkan malamnya dengan ibadah malam. Maksud ayat ini tahajud ataupun qiyamul lail. Alhamdulillah, saya dengar sebagian antum sudah menunaikan qiyamul lail dan itulah bagian dari sunnah yang dilestarikan oleh Nabi SAW. Kadang beliau tunaikan, ya, Masya Allah, sahabat ada yang mengikuti. Bahkan sahabat cilik pernah ikut salat di belakang Nabi dalam tahajud dia. Terdapat di Abu Daud nomor hadis 1369. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengetahui Nabi akan menginap di rumah Sayyidah Maimunah, maka beliau mengikuti menginap di tempat itu. Kemudian beliau bangun di malam hari. Bahkan beliau kisahkan cara bangunnya Nabi. Kata beliau, fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na. Bangunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum pertengahan malamnya sedikit, au ba'dahu qalilan, setelahnya sedikit. Fajalasa, maka beliau tidak langsung berdiri, duduk. Famasah biyadihi atharan naum, menghapus bekas ngantuknya dengan tangannya. Faqara'a, maka kemudian beliau membaca ashral ayat min khawatimi surah Ali Imran. 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Kemudian setelah itu beliau berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Kemudian setelah itu faqama fadhahaba ila shnin mu'allaqah. Beliau pergi ke tempat tertutup semacam kamar mandi, fatawadda, kemudian berwudu. Kemudian kembali, maka mulai menunaikan salat malam. Maka ikutlah di belakang Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ikut salat di belakang Nabi. Ditarik oleh Nabi, disejajarkan. Di sini para ulama menyimpulkan hadis kebolehan Anda kalau ingin menunaikan salat tahajud dengan hikmah tertentu, berjamaah misalnya bersama keluarga atau orang lain. Di sini kebolehan hadis jika Anda imam dan makmum berdua, boleh berdiri posisi sejajar di sini dalam safnya. Jadi boleh imam maju sedikit, boleh sejajar. Ada dua pilihan di sini. Keduanya boleh. Teman-teman sekalian, sisi yang lain kemudian sahabat bertanya pada Sayyidah Aisyah. Riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 2010-nya sampai dengan 2012-nya. Maka di antara mereka ada Abu Hudzaifah. Di antara mereka ada Ubay bin Ka'ab. Di antara mereka ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ja'u ila Sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Datang kepada Sayyidah Aisyah sailin. Mereka bertanya, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihin. Jangan pernah tanyakan bagaimana caranya, karena sulit dilukiskan antara bagusnya dan panjangnya. Jangan tanyakan, kamu sulit ikuti panjangnya, bagusnya luar biasa. Penasaran mereka mengikuti Nabi SAW. Salatlah di belakang Nabi SAW. Hadirin sekalian, salat di belakang Nabi ketiganya. Salat di belakang Nabi. Jadi salatnya bukan di rumah Nabi, karena mereka bukan mahram dari keluarga Nabi. Maka mengikuti Nabi SAW di satu malam, salat di belakang Nabi SAW. Masya Allah, kata Hudzaifah al-Yamani, tidak ada yang paling indah dan khusyuk kecuali salat di belakang Nabi. Saking enaknya, tak terasa, sudah 100 ayat Al-Baqarah, baru ruku. Rakaat pertamanya 100 ayat. Masya Allah. Abu Zabil, tadi berapa ayat satu rakaat? Sahabat Nabi 100 ayat. Enak kata mereka itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, Masya Allah, saya juga punya pengalaman lain. Sisi berbeda, indah luar biasa. Saya kira 100 ayat juga, ternyata lewat. 286 ayat Al-Baqarah. Saya kira selesai, ternyata Ali Imran. Masya Allah. Saya kira mau ruku, ternyata An-Nisa. Kita masih mending tadi. Rakaat pertama 135 sampai 140. Rakaat kedua 141 sampai 147. Ya, di An-Nisa tadi. Oh, Abdullah bin Mas'ud sampai ayat 176. Itu pun dimulainya dari Al-Baqarah. 5 juz 4 halaman. Setelah itu baru ruku. Besoknya nggak pada ikutan lagi. Ya, bukan karena capeknya. Karena kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, bukan karena lelahnya. Sahabat-sahabat ini di kemudian hari pasca wafatnya Nabi SAW terbiasa sholat malam sampai dengan khatam Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya itu kemudian berpisah besoknya karena saya sering menduga untuk mengikuti sholatnya Nabi. Ya, di mana titik rukunya Nabi? Jadi sering menebak, yang ini bukan, ternyata bukan. Ini enggak, ternyata enggak. Mungkin yang ini, ternyata tidak. Saya khawatir banyak menebak, saking enaknya bacaan Nabi, besoknya saya memutuskan berpisah. Maksudnya mengambil keteladanan untuk diimami di kemudian hari. Itulah kebiasaan sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Disimpulkanlah kemudian oleh para ulama, kebolehan Anda kalau ingin menunaikan salat tahajud, qiyamul lail, bisa dengan menunaikan bersama-sama untuk memberikan kesan-kesan tertentu. Jadi kalau sendirian, boleh silahkan. Banyak sahabat mengerjakannya. Kalau ingin belajar untuk menghadirkan kekhusyuan atau ada hal tertentu yang ingin dicapai, Anda ingin berdoa misalnya untuk banyak orang, silahkan tunaikan dengan berjamaah. Di sini tidak ada masalah. Di berjamaah boleh, sendirian boleh, yang tidak boleh itu belum tentu juga karena tahajud hukumnya sunnah. Kalau tidak tahu, katakan itu paling gampang ya. Sekarang banyak orang berkomentar masalah hukum tapi tidak mengetahui detil hukum. Disitulah kemudian terjadi perdebatan-perdebatan. Para imam tidak berdebat. Ini imam bukan, makmum kadang-kadang. Ramai kemudian berdebat. Dan perdebatan itu akhirnya melahirkan perselisihan dan mengurangi peluang kita mendapatkan istana di pinggir surga. Kata Nabi, orang yang menghindari perdebatan sekalipun dia benar, maka Allah hadirkan, Allah bangunkan untuknya satu istana di pinggir surga. Ustadz kok cuma di pinggir? Biarin, yang penting di surga daripada enggak sama sekali. Pun kalau terangkan menyangkut nopo akidah. Terus ayat niki ayat sing paling populer nggih. Paling populer dan jadi polemik antarane aliran ahli sunnah kalian apa Mu'tazilah. Kalau baleni malih ayat niki niku sing dadi dasar polemik antarane Mu'tazilah kalian sinten ahli sunnah. Apa betul Allah itu nanti di akhirat bisa dilihat? Di sakwise wong mukmin masuk swarga itu apa betul bisa melihat Allah? Itu kalau Mu'tazilah itu berpendapat tidak bisa. Karena Allah itu zat yang tidak terperikan, tidak ada kembarannya. Kalau zat-zat yang di dunia ini ada kembarannya, Allah tidak ada. Termasuk konsekuensi Allah tidak sama dengan sesuatu yang umum adalah tidak bisa dilihat. Ya dalilnya apa? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ahli sunnah berpendapat karena Allah itu sesuatu yang wujud, bahkan wajibul wujud. Padahal secara kaidah sesuatu yang wujud tentu berpotensi bisa dilihat. Wa kullu maujudin ahaqqu ayyura. Setiap yang wujud tentu bisa dilihat.
selain itu wonten dalil-dalil kados wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira semacam-macam kados innakum satarona rabbakum kama taronal qamar lailatal badri dan sebagainya. Oh, itu polemik itu panjang. Panjang terus diperparah kalian cerita-cerita dunia sufi. Wonten dialek-dialek para wali sing muka safah kalian Allah wonten macam-macam. Nah, itu sampai sekarang jadi tragedi akidah. Di coro Wahabi, dan Wahabi itu merujuk Ibnu Taimiyah. Semua khayalan-khayalan wali entah itu di kitab model hikam, model ihya, model apa saja itu dianggap khurafat, mati-matian. Jadi kitab-kitab itu kalau di Arab Saudi itu diinjak-injak. Kalau di sini kitab itu dianggap kasta tertinggi, Mas. Karena justru dengan klaim-klaim bisa dialek dengan sinten pangeran. Itu berkembang mulai dulu sampai sekarang dan asal usulnya gak ayat nih la tudrikul absar wa yudrikul absar. Nah, makanya kalau di kitab-kitab ahli sunnah itu mati-matian oleh berpendapat bahwa nikmat tertinggi orang mukmin adalah melihat Allah nanti di akhirat di surga. Makanya kalau kitab-kitab kayak Mu'in kayak apa kalau berdoa ya nanti bisa melihat Tuhan bukrotau wa asya. Begitu dengan dalil-dalil wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira macam-macam. Laku kula pribadi ya. Dan saya bertanggung jawab di depan Allah pendapat ini saya pribadi. Polemik-polemik itu sebatas polemik yang bisa dikonsumsi publik, yang bisa didialekkan dengan publik, kayak seorang ulama dengan umat atau seorang kiai dengan santri atau intelektual dengan pembaca dan sebagainya. Itu murni diskusi yang bisa dikonsumsi publik. Tapi per orang sendiri ketika ngalami sauk, ngalami isak, ngalami masa-masa eksak, setengah-setengah jadab atau apa. Itu teori-teori tentang nazar ilallah itu tidak janggal sama sekali. Tidak sesuatu yang perlu diperdebatkan. Tidak asing sama sekali. Jadi itu murni debat yang bisa dikonsumsi publik. Debat sing cara bahasane ulama itu ilmu amah, satu ilmu yang bisa dipublikkan. Tapi ketika itu ilmu khoso, ilmu yang termasuk sirrul asrar itu ya tidak ada yang janggal bahwa Allah bisa dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu tidak janggal sama sekali. Contoh paling mudah itu ngeten nggih. Nggih, niki sampean jangan salah paham nggih. Contoh paling mudah itu begini. Saya lahir tahun 70. Menurut penanggalan orang tua saya lahir tahun 70. Nanti entah mati kapan, tapi ya mati. Ketika saya wujud, ini kalau orang-orang yang muka safa kayak yang ngarang hikam, yang ngarang isya, itu yang karuan ada kan nikmatul ijad wal imdad. Jadi dengan wujud, maka kita bersaksi. Bersaksi apa ya? Bersaksi akan adanya Tuhan, karena kita dari tidak ada menjadi ada. Tentu ada zat yang luar biasa mengadakan kita. Jadi dengan wujud, dengan kita punya mata, maka kita bisa menyaksikan. Dengan punya telinga bisa mendengar. Dengan punya hati kita bisa merasa. Ya hanya itu saja, nikmatul ijad wal imdad. Nah, kemudian karena kita melihat wong ayu, roh duwe, roh pangkat, roh manusa, terus ini menjadi hijab. Menjadi ru'yatul khalqi lil khalqi. Menjadi makhluk melihat makhluk. Tapi andaikan dikembalikan total, zaman manusia belum ada Adam. Lalu Adam melihat siapa? Ya, mulane dalam teori ilmu tasawuf sing kelas tinggi diterangno, manusa iku kudu nganggo taun tarihiyah. Ini ku sing disebut Quran hal ata al insani hinum nadhari lam yakun syai'an. Manusia pertama itu yang disaksikan siapa? Kalau kita kan generasi sekian juta, sehingga yang kita saksikan adalah bapak kita, mbah kita, nenek moyang kita. Lah anak Adam sing disakseni sapa? Tentu Tuhan. Mulane kula bolak-balik matur ayat tauhid tertinggi cara kula pribadi. Niku nggih niku ayat iku hal ata alal insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'am madhkura. Manusia itu harus ingat betul bahwa mereka ini pernah tidak ada. Ya, pernah tidak ada itu orang pertama tentu kesaksiannya hanya dengan Tuhan. Dengan siapa?
Kita pun, generasi yang sekarang, saya pun, itu kalau hijab itu sudah hilang, pertama yang kita lihat juga Tuhan. Karena kita sadar orang-orang yang di sekeliling kita, apa-apa kita ini tidak ada gunanya semua. Ngerti Mustafa yang gunanya ruhin, raiso gawe langit bumi, raiso. Hanya dengan dialek-dialek gitu saja itu kita akan menyaksikan hanya Allah yang ada. Hanya Allah yang ada. Makanya terus terlahir isak-isak yang kelas tinggi kayak yaitu tadi cerita-cerita Husain al-Hallaj, mafi jaybi illallah, yang di saku saya hanya Allah. Itu Abu Yazid al-Bustami itu kalau pas jazab wiridannya subhani maksudnya saya. Terus jadi cerita cara ulama syariat ngono iku kufur. Macam-macam terus fatwa kon mengganda sih ndekne dhewe ndak sira bener ana ngongkon-ngongkon menggalo. Wah, terus ning Jawa terkenal desa Siti Jenar sing bedak-bedakan balik kali Joko gak jadi miswar barang ning kono. Terus versinya terus di film terus ana bedak-bedakan isor bumi barang gak karu-karuan. Daripada santri-santri itu lewat film. Nah, itu kan malah karu-karuan kan. Wis bento ora lewat napa? Film. Padahal sing filmnya jadi miswar barang, naga bonar barang ini kan. Ilmu kelas tinggi wah dadi lucut manunggaling kawula ing Gusti sing merano artis-artis ya ora karepe. Butuh heboh nah. Itu kan masalah-masalah teologi, masalah-masalah yang sampai sekarang itu sebetulnya tidak pernah jadi polemik. Itu tadi kita ini sebagai orang tuh munafik sekali, kita fasik sekali, nggak pernah merasa keberhadiran Tuhan sehingga kita dengan polemik itu tuh kering. Tuhan tuh bisa dilihat apa enggak? Kalau bisa dilihat kayak apa? Itu polemik yang kering sekali. Malaikat roh kula tentang pangeran. Orang wali-wali itu berani bersumpah, malaikat saja tahu saya tentang Tuhan. Tapi kata malaikat, ya tahu saya. Karena apa? Semua merasa dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tidak ada aras, tidak ada langit, tidak ada bumi. Kita semua dekat Allah. Karena Allah sangat dekat dengan kita min hablil warid. Bahkan dibanding urat nadi kita. Tapi kita akan kena hijab, roh duwe ijo, roh wong ayu bingung, roh wong cilik memperbudak, utak-utak gento itu kan repot ya. Roh wong cilik memperbudak, roh wong gede ngatok, roh wong ayu nafsu, roh wong elek ngenyek, ora tau bener tuh. Lah wong-wong ora tau bener kok debatno tentang pangeran. Wong kira-kira debatno solusi bangsa ora iso kok debatno sinten? Pangeran, bujute ora iso ta. Padahal kenal Tuhan itu mudah sekali, sangat-sangat mudah. Lalu gak ada wiridan dulu, yang kata yang ijazai. Bodoh ini udah aku potongan melarat bobi dijazai, kus sampai nak mau cekir segini jembar. Wiridan apa bahasi kayak wiridan syahidawahu bobi soal ayat itu. Sekarang santri tak terkenal ayat itu. Kalau aku diajal mau copisan nih, orang tahu mandi, maksudnya mau pisan pertama gue protes. Wah kiai ini ngawur tenan, ini ijazah awur-awuran, ini urusan rezeki. Nah cara ini urusan tauhid. Itu ada satu ayat di antara ayat 7 yang sering dijazahno para kiai. Ini gue tengah ayat syahidawu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Di syahidah nyekseni sapa Allah annahu la ilaha illa huwa. Allah sendiri bersaksi bahwa annahu la ilaha illa huwa. Terus-terusannya ayat wal malaikatu, begitu juga para malaikat. Terus wa ulul ini dan orang-orang yang berilmu. Ko imam bil qisto, semua bersaksi dengan adil, dengan kebenaran. Niku nak sampean wis pada makom kasaf isak. Niku mun mboten saged gak ikut bersaksi setara dengan malaikat, bahkan mungkin kita lebih tinggi ketimbang malaikat. Karena itu tadi kita merasa betul keberhadiran Allah itu begitu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sehingga mereka pada waktu isek ya bisa saja spontan muni anal haq subhani ma fi jaybi lawan. Mungkin sekali asal isek lho ora gawe-gawe lah. Nah, makanya terus ada ya itu tadi kayak di IAIN di mana-mana ada tarian Jalaluddin Rumi macam-macam. Oh, itu mitos-mitosnya juga gitu. Tangan kanannya menengadah ke langit, sing tangan kiri ini madhep ning bumi menyebar rahmat. Tapi boten nambura. Pokoknya walhasil Jalaluddin Rumi itu seorang sufi besar. Beliau itu dulu pakar fikih. Beliau itu orang Afghanistan dari Rom sana dari Balakh ini cara sana Afghanistan. Dia itu mufti. Ya.
mufti fikih, bapak muni halal haram nanti saya senengane halal haram fikih hobi. Suatu saat ditakoki kalian muridnya Samsi Tibris ditakok. Ya guru, hebat mana Nabi Muhammad sama Abu Yazid Al-Bustami? Hebat mana Nabi Muhammad dengan Abu Yazid? Repot tuh, takut aneh kan loh. Ya hebat Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Muhammad selalu bilang subhanallah? Kalau Abu Yazid kok sudah subhanallah kan? Tataan telepon nanti ini cerita ilmu kelas berat cerita. Nah, kira-kira sempat moco atau buku-buku ngono bingung rada duit. Kalau semua, sama tak obral murah mereka. Kalau mau jadi mbak pangeran, betul mbak jinan mbak pangeran. Gusti, kalau sebagai wedat, sebagai tiang sing jinan tegir ngalim, kalau sing mau tak obral murah. Terus janji kalau mbak pangeran. Dan sama rasa mikir nyangon kalau damai. Mau jadi kalau mbak pangeran, ini mau kontrak kalau mbak pangeran. Betul dia biasa mawon, betul nanti nomor. Aku ya sih tahu ya, sinten bingung akhirnya. Sinten nih, Jalaluddin Arumi bingung. Iya ya, kok aneh. Wah, dia berpetualangan sufi, isak gitu, isak mencari Tuhan. Tapi orang ketika mencari Tuhan, tentu dia tidak akan menemukan siapa-siapa selain Tuhan. Bahkan dirinya sendiri dia juga nggak tahu. Akhirnya itu tadi, dia mungkin spontan juga akan bilang anal haq. Subhanallah. Ya kak cerita neng Deddy Miswardi. Mana Siti Jenar? Tidak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Dipanggil mana? Kamu dipanggil wali semua. Enggak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Tapi dalam semua sejarah ilmu fikih yang kasus begitu dihukum pancung. Kayak kasusnya Husain Al-Halas dulu juga dihukum pancung. Terus Siti Jenar juga dihukum pancung. Terus mitosnya macam-macam. Yang percaya Siti Jenar wis pancen iku ilmu hakikat, sehingga hukum pancungnya Wali Songo ora nunjukno salah. Wong ilmu hakikat kok diulangno wong awam, salah asuh tok. Jadi ora urusan salah bener, tapi urusan salah letak. Kaya cah cilik diwarai renang dan semacam-macam. Semua gawe analogi dewe-dewe ya kias macam-macam. Ono sing darani wis pancen sesat tenan. Itu yang diikuti Wahabi sampai sekarang. Wahabi merujuk Ibnu Taimiyah nganggep yang begitu-begitu napa? Sesat betul. Lah repotnya mazhab Wahabi itu telah menempatkan Ibnu Taimiyah secara permanen menjadi Syekhul Islam. Dia repot. Ibnu Taimiyah anti puati fatwa Ibnu Taimiyah berolah ke sebelah sisi mati-matian nyerang yang begitu-begitu. Nah ini jari ini ulama-ulama Ibnu Taimiyah ulama paling sial. Dia ini wong ngalim tapi ratau di murid ngalim, ya ratau wong soleh seneng dia ini. Sebenarnya Ibnu Taimiyah delalah, Rian nggak terus disertasinya Cak Nur jadi dokter yang nulis tentang sinten Ibnu Taimiyah. Delalah orang-orang yang cara berpikir modern. Saya tidak mengatakan sesat, orang-orang cara berpikir modern. Semua Ibnu Taimiyah rata-rata Wahabi, tiang-tiang intelek yang bebas. Ya mungkin mereka soleh, saya yakin banyak yang masih soleh itu banyak sekali. Saya sendiri husnudzon, saya secara pribadi husnudzon sama orang-orang itu saya husnudzon. Tapi banyak ulama yang berpendapat Ibnu Taimiyah itu tidak punya penggemar orang-orang soleh yang isek, yang mencintai Tuhan. Karena Ibnu Taimiyah nggak nerima konsep-konsep itu, nggak nerima. Karena sampean tanglet, nak jinan piyambak sebudikus itu tadi. Ketika orang pada level munajat dengan Allah itu tidak ada kejanggalan sama sekali bahwa kita bisa wujud yauma idzin nadhirah ila rabbina. Kita pasti melihat Tuhan. Loh, bahwa itu tadi bolak-balik manusia bentone kan itu. Dari Imam Ghazali bolak-balik manusia akhirnya bento meneh karena itu tadi urung tahu fana. Dia urung tahu rasane fana, makom fana. Misalnya nak delok Allah terus piye ya? Allah lungguh ning kursi tak delok mripatku aku madhep ngalor atau madhep ngidul. Lho gak percaya mripat. Padahal meripat ya mari hijab. Wong meripat itu bodohanane gampang. Misalnya sampean roh barang, saiki ditutupi ora roh. Roh barang mergo parek barang adoh ya ora roh. Betapa mata itu mudah menipu. Mulane dari Imam Ghazali, yang bisa menjadikan orang melihat itu tidak mata, tapi khalqu, penciptaan. Makanya Quran ngendikan ala ya alamu man khalaq.
ana ta ora ngerti sapa man wong kala kang mencipta sapa man. Justru nak roh nganggo mripat ku marai roh. Sale sampean ngerti barang ini hijau, nah ditutupi ora roh. Utawa dibuat jauh ya tidak. Nah, tapi coba kalau karena sampean yang membuat. Misalnya sampean jadi kuli bangunan, tahu ngecat omah ning Kalimantan, Bu Sumatera rupane kuning, jendelane hijau. Nganti ke Indonesia aja roh. Nah, cete iku hijau mek kuning. Muga kuwi sing gawe kan gampang. Lah kok roh, aku sing gawe. Yang dia agak gampang kok. Duwemu dari dua kok misor kuwatur, wong isor wit, wong isor tanah. Nak mripatan mana roh, tapi kuwi sing gawe, sing menciptakan itu kan ya roh, to nganti saiki roh. Lah apa ngene iku sing gawe. Mbok piye bentuk roh ya terserah pangeran to. Bentukmu dhewe bayang roh nganggo mripat, lha iku semari perkara. Sing jamin nak roh krana mripatin sinten? Masalah roh pangeran itu kan kulir ruh min amir rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu sudah masalah roh, masalah rohani. Masalah maknawi. Mulane sing ngendikane ulama-ulama itu Al-Quran itu pakai ilmu kelas tinggi. Makanya istilahnya manusia itu diciptakan itu ketika menyentuh fisik jisim. Makanya fakholakna nutfata alaqatan fakhwaknal alaqata mudghatan. Ketika dari segumpal darah, segumpal daging itu istilah pangeran fakholakna, saya ciptakan. Tapi ketika menyangkut roh, itu istilah pangeran wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ini bedane waduh. Ini berapa ini? Ketika menyangkut jasad profan, jasad fisik, itu Allah istilahnya apa? Fakholakna nutfata alaqatan fakhwaknal alaqata mudghatan. Tapi ketika non fisik roh, istilah pangeran sebuti wa nafakhtu fihi mir ruhi. Dan ketika manusa tak tiup sangka rohku, sing roh sapa nek urusan apa? Berarti manusia itu punya tingkat rohania yang nanti akan mudah sekali bertemu Tuhan. Mergo istilah pangeran wa nafakhtu fihi mir. Lah kita sekarang ini kita ngamati ru'yatullah nganggo teori jisim ora sambung. Masalah roh kok teori iki masalah apa? Jisim. Ya ora dong. Iwak tunggale wong-wong mukasafah cerita wong sedurunge digawe 2000 tahun niku ning alam zar. Ning alam zar wong wis dibeat alat tu dirok dikum. Mbok amati mbok dunia kasat mata, mbok bilang siram kok Nasiruddin Koja. Kira sama ceritanya Nasiruddin Koja, dia ini udah dihakim. Ono wong tersangka nyokot kuping. Barang dia ini udah dihakim. Ini cerita anekdot, tapi bener cerita guyon. Sing nyokot kula niku rohin. Yo kan nyokot, boten paling dicokot piyambak. Wes akhirnya yo wes sidang ditunda, mergo ora ana saksi. Warung seminggu buka sidang Nasiruddin Koja dadi benjol kabeh. Padahal dekne lagi ditakoki Pak Hakim, lha jenengan kok benjol kabeh? Suku seminggu tak jajal nyokot kupingku dhewe ra iso. Nganti golang-goling dadi benjol kabeh. Kok jajal ono wong iso nyokot kupinge dhewe. Dijual dhewe ning kamar nganti babak belur tetep ra iso nopo. Sama sampean jajal mentokno Allah lewat teori-teori sing kita masih penuh hijab itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Tapi nak sampean usaha hijab, niku mudah sekali. Tidak usah pakai bantuan ulama bisa. Mudah sekali. Jadi sing disebut teng Imriti fa usribat makna domirisani. Fa uribat bil hanifil al-hani. Ketika orang pada level sa'au, pada level sakron, mabuk Tuhan, itu hatinya sudah fa'au ribat makna domiris sani. Hatinya itu ada hanya domir sa'an. Ini kalau bolak-balik nerang, muni la ilaha illallah ora iso, mergo kakean. Ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illallah. Berarti kan ana hubungan ra ana barang wis kesuwen. Kan artinya ada perbandingan, itu sudah ada begitu. Mau fa'us ribat makna domirisani, sing ono domirisani tak gini, fa'lam annahu la ilaha
Yang ada itu hanya hunya saja. Ini kalau bolak-balik cerita, makanya tarekoh dulu-dulu, yang pun isek nak wiridan hu niku matili hu domir sa'an teng fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini yang disebut fa'us ribat makna domiris sa'. Terus fa'u ribat bilkhani bil alkhani. Alkhan artinya nagomatul autar, tarian gitar. Makanya tidak ada dalam teori ilmu isyak, musik haram itu tidak pernah ada. Kayak Jalaluddin Arumi pakai musik. Sekarang saja ada ulama terkenal di mana pakai organ ya. Dalam teori isyak itu tidak ada musik diharamkan. Tapi tidak pernah halal dengan sendirinya. Orang saat isyak itu akan menari. Orang menari diciptakan koreografi ngundang wartawan. Dengan sendiri ini, wong itu nak isyak mesti nari. Ya kalau aku irikan la ilaha illallah orang-orang yang ngomong gede-gede dhewe. Kowe tambah asik gede-gedeke tambah bandel. Lho iya niki. Ya tapi gini ku wau, nak kowe mau gede-gede tok, wong krungu musik rock beda. Lah iku terus disaingi wong fasik niku. Nak gede-gede kemratuk pengiran iku disaingi wong sing ngrungokno musik ning bar ya gede-gede. Tapi artinya apa? Semua bentuk tarian dalam ilmu sufi, ilmu isyak itu tarian sing murni lahir krono fauribat bilhani dawud bilhani. Satu tarian sing krono isyak krono wis menyatu be Allah. Dan sama saya tangklep. Lah kalau sudah menyatu dengan Allah, ya itu namanya idrok. Waktu dirikul absar wa yudrikul. Ya sudah itu sudah terjadi idrok, terjadi ila rabbiyan adhira, ya sudah dia sudah melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan. Lah sudah menyaksikan Tuhan itu disebut syahidawa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Paham ya? Makanya dengan ngaji ini, dengan penjelasan ini jangan ada polemik lagi, jangan pernah ada polemik membicarakan Tuhan dengan teori-teori yang masih pakai hijab. Ya kalau terang no, ketika Allah cerita jisim jasad, iku istilah pengira seperti fakholakna ala kota mudhotan, fakholakna mongkong gawe sopo ingsun, ala kota ing segumpal darah mudhotan ing segumpal daging. Ijak fakholakna. Tapi kalau terkait roh, istilah pengiran warafaktu fihi meruhi. Manusia itu tak tiup min ruhi. Ya sudah. Roh itu kan sesuatu sing wae selalu rakaan roh, kulir roh me amrin apa? Ya sudah. Kalau sudah roh itu min amir rabbi, urusannya pengiran. Lah dari Imam Ghazali bukti bahwa teori orang sufi itu menembus ilmu hakikat. Ya, istilah pengiran juga begitu. Ala lahul khalqu wal amru. Ala ili ngolawi tetap kedua Allah al khalqu utai penciptaan. Wal amru lan amr. Lah amr ini yang tidak khalqu. Jadi ku kulir ruhu min amri rabbi. Lah amr ini pula yang dikersakno Allah ning dawe innama amruhu idza arada syai'an ayaqura lahu. Itu ndak innama khalquhu. Jadi kok coba ngarukin ben sugih Allah pun sugih ra iso tetep beres wis. Karena urusan sugih urusan fisik iku khalqu. Nah khalqu ana tahapan. Yang tidak ada tahapannya adalah amr. Nah amr itu iso innama amruhu idza arada syai'an ayaqura lahu. Lah amr itu sing mudah rubah. Saiki kok iso nangis wedi pengiran, sesuk iso edan ambek rondo ambek perawan. Sesuk nangis meneh edan pengiran meneh. Mane kondomo ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dine. Umat kiai ini nangisi pengiran, umat ediane nangisi rondo. Iku wis biasa to wong ngoten niku. Umat warase wah di santri ro alhamdulillah kena go mulang. Umat kedonyane santri bingung tok. Surah urun ngelau wong. Pas umat Islam ini nulung alhamdulillah iso nulung wong. Tapi pas umat setan ini problem tok wong-wong. Artinya itu amr yang mudah rubah setiap. Itu harus berdoa itu ya muqallibal qulub sabit qalbi ala. Karena itu urusan amr. Ya, jadi ini eleng-eleng. Jadi beda sekali istilah Quran itu konsisten. Jadi ada ala lahul khalqu wal amru. Lah yang amru ini yang urusan roh, kulir ruhu min amri Rabbi. Tidak ada di Quran kulir ruhu min khalqi. Tidak ada istilah kulir ruhu min khalqi Rabbi. Yang ada kulir ruhu min amri. Itu bedanya sekali. Mulai dari Imam Ghazali, ini sekelumit dari saya bicara ilmu hakikat dalam kitab ini.
Seterusnya orang akan merasakan asrarul ilmi, rahasia-rahasia ilmu menurut kadar munajat masing-masing. Tambah munajat tempat ya terus sahabat jazab Abu Yazid Al-Bustami. Wah bagian titik kali Joko fatwa dipancung. Berarti dipancung mati dari jazab mati. Saya pada gelan meneh. Berjazab dibeli mati nama mati. Itu kali Aminuddin ini. Baru ketemu Jibril di vonis penjara pinsang. Wah seramu, wah keren. Oh wani ketemu Jibril kamu sok jasa mati. Cara aku ya tambah kendel. Nanti menisan keren. Ngaku nabi dicabut barang itu. Aku nabi ya terus. Zaman akhir repot. Terus mereka mau gitu. Tuhan itu didiskusikan pakai teori-teori yang penuh dengan hijab. Jadi kita diskusikan Allah tapi penuh dengan apa? Hijab. Orang arah sambung. Sing jadi masalah padahal hijab itu. Ini sing disebut nih Quran kalla balrona ala qulubihim makanu ya sibun. Karena seringnya punya perilaku mereka terhalangi dari Tuhan. Kue seneng duit lali pangeran, seneng ngenyek lali pangeran, seneng dunia lali pangeran, seneng pangkat lali pangeran. Terus dari pangeran kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamah jubun, yaitu awal dari hijab. Ini awal dari nopo hijab. Nah, buatan hijab sebuti ya. Contoh paling mudah itu orang melihat hujan, melihat tidur. Orang melihat hujan, nah Allah tetap konsisten. Allah tetap cerita, wa walladzi arsala riyaha fatusiru sahaban fasuknau ila baladin mayyit fahina bil ardo ba'da mau. Ya, Allah tetap konsisten kadzalikan nusyur. Ya kayak itu nanti bangkit dari kubur. Angin itu tidak ada, hujan ya dari tidak ada. Tapi kemudian saya atur sedemikian rupa. Angin tak tugas nguapno laut, terus ngono jadi mendung tak kirimno di mana-mana. Terus jadi udan. Terus kadzalikan nusyur ya kayak itu bangkit dari kubur. Tapi apa yang kita lihat? Udan, musim hujan, berarti musim tanam. Nah, tanam kok musim panen. Di pangeran cerita nak udan udah dialamati kiamat tuh orang urusan bae kowe. Kalau terus kowe pikir musim taman, nak tanam rugi tak badi, enggak badi tak rugi ora larang tak gampang. Terus geger wae menteri pertanian demo barang tempe semua duniawi semua. Allah ora kebagian nak iku wa min ayatihi. Dugale ke turu capek istirahat, turu nah istirahat. Padahal cara Allah wa min ayati mana mukum bil laili wan. Padahal cara Allah turu ayat tenang. Kowe saiki nak melek kepen ngadeg, kepen lungguh, kepen mangan. Sawangane manusa duwe ikhtiar. Lah nek kowe turu kok tangi? Sing kepengin tangi sapa? Kowe tahu pas turu kepengin tangi? Ketara tenan nak kabeh kersane Allah kowe turu. Lah kok tangi? Sing karep sapa? Nggih pas turu ora dikarep. Dadi turu ayat tangi kok kubur tenan. Wa min ayati mana mukum bilali. Tapi teman itu gentuk. Pokoknya pikirannya tangi turu kerja golek duit. Kok kesal turu meneh. Kena gentuk-gentuk ini ayat Allah ana gunane. Kena utek-utek sing penuhi. Lah mulane Quran cerita bahwa ayatum bayinatun fi suduril ladina utul ilm. Quran kita ayat yo nak nganggo ngomong sing ngerti. Ya aku lah minimal rada. Itu kan lho iya jelas kan ayatnya kan sorry bahwa ayatun bayinatun fi suduril ladina utul. Jadi turu ra karepe kadzalikan nusyur turu alamat kiamat. Udan ya begitu. Lah nek makom wis ngono iku enggak mungkin kamu debat orang enggak melihat Tuhan itu enggak mungkin. Kamu merasakan sekali. Mulane dari hikam kulo eling. Kata-katanya saya hafal ini. Wa asraqat wa kanurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaiha. Andekan yang hidup itu nurul basirah kamu melihat akhirat itu sangat dekat. Gak usah kesuwen kowe rono ngenteni mati kiamat bareng gak usah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila. Kiamat itu sangat dekat. Gak usah kamu tuju, sudah ada. Gak usah ngenteni kiamat, gak usah ngenteni mati. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila. Mbok parani lho apa? Mbok parani ora ana ado. Wong ku parah banget kok. Terus disarai wis sang nyarai hikam. Inti daripada akhirat iku nak kowe wong dolim dibenci Allah, nak kowe wong soleh diridani Allah.
Lah nak kue duwe nurul basirah, ketakutan itu mulai sekarang. Kita sekarang pun saat menikmati Allah yang nyaman sekali. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dan kalau kita orang soleh ya takut sekali sama sukhtuwah. Sekarang juga kita takut sukhtuwah dan kita menikmati ridho. Rasa ngenteni ana akhirat. Paham sing kula maksud? Bukan berarti kita mungkir akhirat boten. Wah apa kowe wedi ridha, kowe lha apa kowe wedi sukhtuwah kok ngenteni sok ben wedi saiki to nek kowe waras sih. Nek ora gendora, tekem nak waras wedi saiki to. Serwane kok engko-engko. Lengge to, inti daripada akhirat kan terjadi ridha wa tasuk. Dan sekarang juga harus kita lakukan itu. Kita harus cari ridha wa dan benci dua. Mulane Rasulullah ketika ngendikan Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika. Nomor 1 biridhoka min sakhatika. Ada Nabi ngendikan, ya Allah, saya minta surga biar gak masuk neraka. Raka suwen. Berarti Nabi ra nyekeni Allah saiki. Malah dinnya samsi tebris. Kalau aku mbek Abu Yazid sinten? Iku nunjukno nek Kanjeng Nabi ro tenan mbek ridane pengen. Makane dongane a'udzu biridhoka min sakhati. Karena itu yang terjadi sekarang. Sekarang pun kita harus a'udzu biridhoka min sakhati. Wa bi mu'afatika min uqubatika. Dan saya ya Allah berlindung dengan ampunanmu dari siksaanmu. Sekarang juga, detik ini juga. Nah, ya tapi jenenge siksa atau nikmat kan tidak terkait hazun nafsi. Nah untuk nikmat enak iso leda-lede, iso kipas-kipas. Nah untuk siksa ngiyangi, ya mana Nabi diterusno wabika minka lho minta nyamai. Bener ana hazun. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika bi mu'afatika min uqubatika. Terus ana wabika minka. Dan aku berlindung bika minka. Sebentar ya bika minka. Usra ana manusa ana makhluk usra ana sapa-sapa wabika minka. Oke apa sam ucawa ora dong. Gusti jenengan ridha di pikiranmu swarga leda-lede wek meso dari akeh. Mamane pikirane pornografi terus dari wakil bodi apik 10 pikirane ngerep ning donya ngerep tekane akhirat pikirane sing ngerep-ngerep iki makom pas-pasan baru sekali wabika mingka yang bener teori ini hikam nih. Jadi lau asyrata ka nurul basirati la ra'aita akhirata astroba ilaika min antar takhilah ilaiha. Akhirat itu sangat dekat, tidak usah kamu tuju. Karena sekarang juga yang paling kita inginkan adalah ridha Allah dan paling kita takuti adalah sukhtuwah. Lalu aku pancen mukmin kenalnya mulai detik ini juga, mulai sekarang juga itabillah itu makunta ubudillah karena kata rohu fa ilam takun tarahu fa innahu kasalan tani kongko. Sekarang juga detik ini juga. Ini kayak Nabi Ibrahim lah keren. Batu Jibril ora prestasi. Sampai dibakar neng api di Namrud. Saya Jibril. Nah ya ada apa? Saya mau menyampaikan nak sampean di permohonan yang tak sampai non. Ya nak betul ora butuh. Lah iya tak sampai aku, nak sampean butuh. Allah, nak pangeran ora butuh aku. Masuk pangeran aku ngenteni mbok sampai kabarku. Kowe. Entek Jibril habis bersama Nabi Ibrahim. Ini mulai bawa cerita, malaikat ora butuh. Bener lu Nabi Ibrahim. Sampeyan butuh napa? Lah ambek kowe ama ilaika fala, ambek kowe ora butuh. Lah ya nak butuh pangeran kula sampean. Lah pangeran ora butuh kowe. Pangeran tak boleh wasi Jibril ya. Mulane Nabi Ibrahim darani Khalilur Rahman, kekasih Rahman. Kok dekne wis ora ono hijab-hijab. Malaikat Jibril lho iso dadi hijab. Aku gampang ganggu orang hijab, 1 juta yo hijab, proposal yo hijab, tonggo rodo hijab, wong ayu hijab, mpun. Iki jenenge sopo hijab, musibah yo hijab, nikmat ya napa? Hijab mbok wae hijab. Urip dinikmati, tapi yang tidak jadi hijab. Misalnya ada kekurangan, kalau jeling zaman bapak kula, anggar kata hajat gak kesampaian, berkara di duit, berkara di apa? Santai, takut ibu kula. Urusan rapar kok santai. Kowe ora sebab apa? Mergo aku ora pangeran. Engko pangeran ya kajen, mari lah pangeran. Ini perkara ikut. Mergo
surga ora pangeran. Pangeran kok bener. Lah kula sebagai kiai nom ya kata kakek karep tapi anggere eling Gusti jebule sing pangeran jenengan. Nggih pun Gusti ra kasih ampun manen kok ora pangeran. Nah jenengan pangeran ra kasih ora lucu, pangeran ra mutu. Oh, pangeran inna wa ala kulli syai'in qadir. Menurut kan gak ono sifat ala kulli syai'in. Sing ono kan malah wa kulli insanu napa? Manusia itu apa? Mana aku lagi biasa. Nanti kalau jadi kiai sepen jatuh, biasa, sangat biasa. Bahkan nggak terasa. Makam pulang lah terus. Kira-kira misalnya sunatnya ngaji kulo kuat yang kulo kabeh. Kulo kurung kabeh ya kurung. Mana mana lah kurung. Kurung berarti orang anak. Ya kurung. Mana lah ya kurung. Jangan nanti cerita ya tak anggap angin lalu. Buin tuh tapi harus ngalim sih. Makam itu seperti ngono-ngono itu. Medun kaspa. Medun apa? Rugi itu. Nah itu mudah sekali makanya guys. Mulai detik ini juga. Sampai jangan terjebak oleh polemik-polemik. Apa Allah itu bisa dilihat apa enggak? Masalah Allah itu yang terkait dengan manusia menyangkut roh. Wa nafakhtu fihi mir rohi. Sementara roh itu diterangno Quran kulir rohu min amri rabbi. Dan Quran konsisten. Makanya ketika Quran cerita ashabu jannah sing kelas-kelas mesum, kelas pornografi, iya diterangno inna ansa'na guna insa'an sebenarnya dibujuk perawan terus faja'alna guna karo begitu buka keperawanan mulai pornografi terus lah pas kujur meni Quran pornografi geger Quran lo nak nyerangno wong-wong sing kelas pornografi ya pornografi itu faja'alna guna karo uruban. Tapi ketika Quran cerita sohat apa surgane muqarrabin fa'amma ingkana minal muqarrabin Quran mau cerita farohu itu penuh raihan orang kena diartikan kan muqarrabin itu surgane farohu raihan. Cara istilah surat Yasin salamun qaulan mir rabbir rahim. Cara istilah surat Hud napa Yunus teng surat da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ya sederhana wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil. Itu kan enggak nunggu akhirat. Sekarang pun kita sering alhamdulillah rabbil alamin. Mohon kira auto tasbih sing penuh sensasi, penuh ya dijiwai betul. Mergo sampeyan ing swarga nikmat tertinggi ujung-ujungnya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha. Mari swarga pornografi, mari perkara swarga pornografi. Ning dunya bae ora bojo salah ora wong ayu kepengin sok ben swarga. Terus bojo digolaki nomor takdir. Tinggal apa nomor takdir itu bojo elek. Bojo digolaki nomor takdir bayangan ini swarga bojo. Ayo. Ojo geman urip ngono gak oleh. Ben wayang-wayangan kono coba bojo kok latihan apa? Nomor apa? Takdir. Itu kelihatan sekali bahwa Quran konsisten menerangkan betapa nikmat tertinggi adalah munajat. Dan Rasulullah sebagai penjelas Quran juga konsisten. Sama ngaji kitab-kitab tentang ulama isu, alamat ulama jelek, ulama-ulama gendho, ulama isu. Niku ngendikane Allah teng hadis qudsi niku nyeksane sederhana. Saya menyiksa ulama saya bi adnal azab dengan siksa paling ringan. Apa itu ya Allah? Kata Allah teng hadis anzi'a halawata munajati. Yaiku wis ora asik nikmati aku. Sudah tidak asik, sudah saya cabut keasikan hidup dengan saya. Anzi'a halawata apa? Keasikan dengan saya sudah saya cabut. Lho kula lu sakniki wani lho, ndonga kula bolak-balik ya Allah, saya anak dadi kiai sedengan iki. Mulya nemen-nemen yo ora, ina nemen-nemen wae sing umum-umum wae. Ini kasus sithik-sithik, di problem sithik-sithik buan. Mereka pun ada duit jutaan, kok nang seneng mereka lagi di duit. Di santri akeh nang seneng lagi duit kan. Itu siksa minimal, siksa yang cara Allah siksa tenan, tapi cara Allah siksa tenan. Yaiku wong alim sing wis ora nikmati munajat di Allah. Sale gak sedhisik kowe muni ya Rabbi nasib kula. Muni ya Rabbi, bareng sukses turun ngorok sesuk mangan wis damai. Ape lunga mobil sono terus turune ngleter mergo dhuwit wis ana ning ndi. Iku wis alamat iku, ulama syukur. Mergo dene sudah menikmati uang, tidak menikmati Tuhan. Nak pancen dene ulama tenan, iki ana dhuwit ora ana pengaruh. Ya biasa saja. Nah, menangklet. Mosok Gus urip ra di dhuwit saya. Nah, iku yo hijab. Kowe iso takok ngono mergo di hijab.
Tapi radhi hijab ngarah di pertanyaan ngono. Oh, tidak mungkin. Orang nggak punya hijab punya pertanyaan begitu tidak mungkin. Muhal ya. Akhirnya dia takut ngono. Dia tidak mungkin tuh. Nggak sing jamin sampean urip sesuk sapa? Kan gak ada kan? Wong urip terkait kekuasaan pengiran. Ora mbek kowe di dhuwit cara di dhuwit lah kena gempa ya mati. Kena flu burung ya mati, kena jantung ya mati. Artinya nggak ada artinya kan uang itu nggak ada arti. Ini penting kalau terangkan memiliki. Jadi siksa tertinggi seorang ulama adalah ketika halawatul munajat sudah diambil. Ibu mau kayak Kanjeng Nabi itu betul-betul ulama tenang, betul-betul nabi. Jadi kalau beliau itu pas buka munajat gimana niku? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sukhtika bi ma'afatika min uqubatika bika. Nah, Syabdul Qadir sing niru putune Syabdul Qadir sama agak teng manakib. Muridnya Syabdul Qadir iku delik ning ngisor balik, kepengin nyekseni wiridane Syabdul Qadir. Lha iku mangsane lah njuk dadi wali, njuk husnul khotimah ora mau muni Ar-Rabbus Syahid, Al-Muhit, Al-Bari Musawwir Tis'atu waktu ora nyebut kepentingane dhewe muni Ar-Rabbus Syahid, Al-Bari'ul Musawwir. Sesuatu enak ngendikan ya Ar-Rabbus Syahid. Jadi murid ini raja lo, ya begitu tak? Ya karena dia sudah asik nyebut Allah, sudah asik. Dia tidak mungkin nyebut derajat, nyebut khotimah itu tidak. Ya di saat al-Fatih itu kan mau susah semua kan? Jadi tentang manakib. Muridnya yang nyekseni wiridane beliau ternyata hanya ngendikan nama Tis'atu Al-Fat dan semuanya nama Asma'il. Yang Ar-Rabbus Syahid, Al-Bari'ul Musawwir. Karena mereka beliau sudah tidak punya hijab. Ya foto kayak Rasulullah nak doa ingatan ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ingatan ya Hayyu ya Qayyum. Nah sampean kan boten nyebut Allah pisan. Ya mujibat da'wat. Wah ya qadiyal hajat waduh. Nyifat Allah pertama penuh komersial. Ya qadiyal hajat. Wah ya mujibat da'wat. Ya malja al-malhufin membawa madu piye kape. Maka setelah makan orang arah kau bisa mendingan orang arah. Mantra wabika minka wa usi fanaan alaika. Saya sudah tidak bisa muji sepenuh pujian. Anta kama asne ta'ala nafsi. Saya tidak bisa muji engkau ya Allah sebagaimana engkau memuji diri engkau. La usi fanaan alaika anta kama asne ta'ala nafsi. Dengan intensitas dialek kayak ini, tentu manusia itu tidak akan janggal lagi pertemuannya dengan Tuhan. Ini yang disebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya sudah begitu, sudah menyatu betul. Lah menyatu betul itu kemudian kadang terimplementasi dalam isyak spontan. Isyak spontan ini yang disebut makom jahazat. Terus muni subhani amal hal. Nah itu sing secara fikih terus masalah. Akhirnya Husain Al-Khalad zaman Fakhrul Razi dihukum. Siti Jenar zaman Sali Joko ya napa? Dihukum. Terus Islam gaduh lojo wahdatil wujud dengan disaiki darani sesat. Lah sampean tangklet. Nah cara jenengan kesesat ta ora? Ya tak takoki. Lah sing nglakoni dhewe iku gaya-gayane apa asli? Nah asli ora sesat, asal asli lho. Tapi bagi seorang fakih harus apa itu sesat. Kalau Husain Al-Khalas itu betul wali, kalau Siti Jenar betul wali, itu harusnya tidak menyesal sama sekali saat divonis panjang. Tapi yang terjadi kan memang ya begitu. Husain Al-Khalas itu tidak protes sama sekali. Siti Jenar juga tidak protes sama sekali. Ya sama seperti Sinten ini, Jalaluddin Ar-Rumi ini. Ini Nawari. Nak golek tarian, golek seruling bambu. Jadi nak golek seruling bambu, dia lihatlah kesakitan seruling bambu itu. Dia menyesali penderitaannya terpisah dengan Tuhan. Jadi dia orang ini, lihatlah penderitaan keterpisahan ini. Barang dia nabi mati, jangan tangisi kematian saya, karena itu malam pengantin saya. Oh, jangan mati alnya. Mati ramutur. Apa mati sing seneng, kayak Jalaluddin itu. Haru. Podo Rasulullah mau kabudut ke ngoten. Ketika ditakoi Aisyah, takoi Fatimah, ketika beliau dekat,
Jenengan milih nunggoni kula napa nunggu balik teng pangeran Allahumma ar-rafiqal ala. Semua riwayat sahihah mengatakan terakhir Nabi ngendikan Allahumma ar-rafiqal yo milih pangeran apa milih kowe. Ya akhirnya terus kapundhut niku kan mati-mati keren. Ya benak mati keren ya mati ngoten niku sing gaya mati. Mana dunia ratu kewe iman nih, beda bedanya iman. Nah si tinali beda ya, orang-orang lo menikah waktu kisalah. Si tinali beda ya, mungkin apa? Ya dunia tolak mungkin apa? Salasan hidupnya guys tak tolak bain. Malah nih tadi giling-giling. Kewani tuh orangnya. Betul apa no? Ngomong betul apa? Kalau orang pasti seneng dunia juga marah teman-teman. Marah tuh anak kroso kepen juga, kalau kepen juga nih nggak kroso marah. Lu nggak kalau nggak tertarik pada aku juga, sama nyai kok pede, lara pede, gak khawatir nak orang salah paham, khawatir jatuh, rasanya khawatir, aku khawatir, aku rara jatuh, rara mulia, malah aku pangeran, pokoknya mulang perintah pangeran, sabar perintah pangeran, selesai lah. Orang perintah pangeran peneliti wong gedeng tak seneng rono hadis rono Quran. Sing ngono ya aliran iku nggih paham ngono iku. Kuwi kiai aliran sesat temen. Kiai kok ngevaluasi umat seneng ta ora iku aliran sesat. Ora ono Quran merintah ngono niku. Kiai kok ngevaluasi rakyat seneng ta ora kan? Ono perintah Quran ngono. Sing ono ya radi wandu marodu ana pikir pangeran ridani kuwe ta ora. Kuwi wis rido be pangeran ta ora. Paham ya, jadi ini penting sekali kalau terangkan. Jadi polemik-polemik tentang apakah Allah bisa dilihat tiga, itu sebatas polemik yang bisa dikonsumsi publik. Tapi setiap orang yang mengalami isyak, ya, mengalami kerinduan kepada Allah, mengalami masa-masa munajat sing intensif, munajat sing hakko, itu tidak akan janggal. Ya, kata cerita-cerita Rabi Adawiyah niku, Rabi Adawiyah niku isyak. Isep teng pangeran nu nganti dekne ora roh nek dekne sedang budak, sedang sebagai amat. Dekne nari, nyongkone majikane ya tarian sing hibur dekne, jebule asik mbek pangeran, nak dalu wiridan, ya jebule krana asik mbek pangeran. Itu ada secara tarikh. Beliau ditemukan tuh gini, ulama sak negara iku ndonga mergo salat istisqa gak tau mandi. Ora tau udan. Iki cerita boten nan Bu ora wae cerita. Masih isek mbek pangeran tenan yen Rabi Adawiyah. Nah, suatu saat itu ada wong metu ning lapangan Cak Putri. Bareng metu hanya sekian detik, iku langsung udan. Digoleki jebule Cak Putri iku balik ning majikan iku jenenge Rabi sinten? Adawiyah. Ya, paling sing ulama coban-coban hijab. Entah gimana ramah di mana. Hijab. Wis wis koyo parade. Mendene ning lapangan ribet ngalih serpen. Mungkin nanti diundang sholat istisqa di teng daerah kula. Kiai ini kiai lugu khusyuk. Kalau ada cocok sama kiai ini, santai sholat asal banan. Padahal praktek sholat istisqa butuh muter napa? Ini damai asal banan ketunan. Bareng wae malik napa? Serban. Ketune tak diwalik. Damai. Oh, cocok ya. Sepunten nggih kula mboten beto serban, beto ketu nggih cekap nggih wong apa nggih pirsa cocok. Akhirnya wong guyu kabeh. Ya mandi ya terus udan lho barokah husnudzon mek pangeran. Karo dene lho pangeran kok ngengal-ngengal kudu serban bareng. Ketu nggih. Itu pas akrab ya kalau gini, nggak nak cerita bro. Itu tadi orang kado makam tertentu itu Jibril janggal, pemenang serban Jibril loh janggal. Paham ya? Jadi kalau orang sudah pada mahalul munajat, itu sudah ada hijab. Ya, makanya tegene sholat itu diterangkan ketika Kanjeng Nabi. Orang yang sholatnya sudah khusyuk, itu bahkan aturan yang melanggar sedikit saja itu sama Nabi itu antinya bukan main. Kayak melengak, kayak ngidu. Mosok ke madhep pangeran mbek ngidu. Mosok ke madhep pangeran mbok tinggal melengak. Tidak ada orang sholat yang melengak kecuali dibarengi setan. Karena apa? Bagi orang yang menikmati munajat, melengak itu penghinaan betul. Monggo lagi madhep pangeran mbok tinggal melengak.
Makanya Nabi itu anti sekali sama sholat melengah itu juga betul. Dia melengah setan. Sama sing itu gue ngidoni pengiran. Itu ekstrim sekali cara Nabi ngukumin. Ya karena itu tadi dalam mahalul munajat tentu ruang-ruang itu tidak ada semua. Paham ya? Nah, orang yang sudah kelas ini tentu tidak pernah jangkal apakah Allah mar'iyun bisa dilihat apa tidak. Karena hatinya sudah musyahidan lillah, setiap saat sudah menyaksikan Allah. Ini yang disebut dengan ayat nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Amin. Mohon ini bakas dunia, ini bakas urusan pangeran.